belang, cerminan tindakan akan perpecahan. Bersihkanlah segala semua masa depan yang akan tiba, membentuk bukannya nuansa yang selalu menanti dirimu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Keinginanmu kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginanmu yang terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 94,4 Pro 1 RRI Makassar, dan selanjutnya kami hadirkan program acara Jaksa Menyapa di Lintas Makassar Sore. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di siaran Jaksa Menyapa ya, bersama Kejari Lo Timur. Dan topik atau pembahasan kita ini cukup menarik pendengar, mengenai peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa. Dan untuk Anda sebentar yang ingin bergabung boleh melalui line telepon 0821 3333 9440. Anda juga bisa menyaksikan langsung kami di fanpage-nya Pro 1 RRI Makassar dan juga akun YouTube RRI Makassar ya. Kami sementara live. Dan kami perkenalkan dulu narasumber kita untuk sore hari ini, pendengar, mengenai peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa. Untuk narasumber pertama kami ada Bapak Arga Maramba selaku Kasipitsus Kejari Lo Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Arga. Ya, selamat sore. Kurang kenceng ini suaranya, Pak. Oh, kurang kenceng. Mungkin ya. karena efek terlalu jauh kayaknya, Pak. Dari Kejari ke sini, dari Kejari Lo Timur ini jauh mungkin Efek ya, Pak. masih ngantuk mungkin. Oh, oke.
Kemudian juga ada Pak Andi Saifullah Sakti, jaksa fungsional pada bidang Pitsus Kejari Lutim ya. Benar Pak ya? Iya, selamat sore Bu, betul sekali Bu. Oke, masih nervous kayaknya Pak Andi ini. Oke, Pak Andi Ipul ya, saya Siap, panggilnya. Bu. Baik, siap. Oke, Pak Arga, kita berbicara tentang peranan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Nah, sebenarnya peranan kejaksaan dalam dalam Tipikor di tahun 2021 untuk Luhut Timur itu seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya secara umum di Kejaksaan Negeri Luhut Timur pemberantasan tindak pidana tipikor itu ada di bidang Pitsus. Kalau kita bicara bidang Pitsus itu sebenarnya ada 3 pokok sih kalau kita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada, kami akan melakukan penyidikan dan juga penuntutan. Jadi khusus buat bidang pidana khusus kita di 3 tahapan tersebut. Ya. Nah, cuman di bidang yang lain misalkan kayak di intelijen apa datun ada dia pendampingan kalau memang desa minta untuk dilakukan pendampingan bisa dilakukan pendampingan juga sama bidang-bidang yang lain begitu. Oke, Ya. jadi kurang lebih ini kepada Pitsus ya, Ya. pidana khusus Ya, ya, Pak. pidana khusus. Nah, kalau berbicara tentang pidana khusus untuk di wilayah Luhut Timur, kasus yang paling berat apa nih Pak? Bocoran dulu Pak untuk tahun 2021. Kalau yang paling berat mungkin ada pembangunan IPAL itu ya, IPA itu ya. IPAL. Cuman kalau buat dana desa sendiri di tahun 2021 ada 5 tersangka yang sudah disidangkan dan sudah putus juga di yang terakhir di bulan kemarin putus. Oke, Iya. baik. Ini saya belum intip ke dana desa tapi sudah ada Iya. bocoran nih Pak. Iya. 6 orang ya yang dipidanakan. Oke, karena kita membahas tentang tipikor pada penggunaan dana desa. Iya. Ini ramai sekali dibicarakan tahun kemarin Pak tentang Iya. penggunaan dana desa, Desa, ini. iya. Kenapa ya? Saya mau tanya kenapa orang tertarik menggunakan dana desa? Karena besaran dananya yang cukup besar Pak ya. Iya, mungkin besaran dananya yang cukup besar. Ya, seharusnya kalau di pengertian dan tujuan dana desa diberikan itu kan untuk meningkatkan Iya betul. infrastruktur semua Betul daerah sekali. biar Membangun membangun dari desa. desa, ya, Membangun desa dari itu, desa, ya. ya. Cuman mungkin sepengalaman kami di Luhut Timur mungkin ada beberapa yang mungkin tidak menguasai teknis bagaimana pelaksanaan penganggarannya, pelaksanaan bagaimana perencanaannya. Iya. Mungkin ada juga yang masih mungkin kayak kasus kemarin itu masih ada yang mungkin dia berpikir ini bisa dipakai misalkan ada dipinjam kayak begitu. Iya, iya. Nah, padahal ini kan tujuannya sebenarnya buat membangun desa begitu. Dana desa ini disalurkan oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Kita masuk ke topik kita nih. Ya. Peran Kejaksaan Negeri Luhut Timur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa. Berbicara tentang pemberantasan, pasti ada kata tuntas atau tidak. Iya. Nah, Iya. apakah kasus-kasus sebelumnya Pak, dari tahun 2020 berkaitan tentang dana desa ini sudah tuntas Pak untuk wilayah Kejari Luhut Timur? Untuk penuntutan kami sudah tuntas semua. Sudah tuntas semua? Untuk penuntutan sampai penuntutan kami sudah tuntas semua. Sudah ada putusan pengadilan juga yang berkekuatan hukum tetap. Jadi mungkin tinggal satu ini yang kami eksekusi, Iya. tuntas semua Pak, di 2021. Sudah tuntas Ya. semua ya untuk 2021. 2021. Oke, saya ke Pak Andi Saifullah Sakti ini, jaksa fungsional pada bidang pidana Kejari Luhut Timur, Pak. Iya Bu. Melihat permasalahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa nih, Pak. Bapak selaku jaksa ini menyikapi permasalahannya itu seperti apa, Pak? Pada dasarnya dulu kan dana desa ini sebenarnya tujuannya untuk menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat desa yang mungkin sebelum adanya dana desa ini itu di bawah kendali pemerintah daerah. Dengan adanya dana desa ini ada beberapa peluang, dalam artian ketika dana desa itu bisa dimanfaatkan dengan baik, itu bahkan menumbuhkan perekonomian, kesejahteraan dan lain-lain yang ada di desa. Ya. Tapi di samping itu pula ada beberapa titik yang menjadi rawan begitu, karena kan yang namanya pengelolaan anggaran. Nah, kita tidak pungkiri di desa itu masih kurang sekali sumber daya manusia yang artinya mampu untuk mengelola anggaran sebesar itu. Iya. Jadi perlu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memberikan pemahaman-pemahaman selanjutnya. Oke, baik. Kalau melihat kasus yang ada di wilayah Luhut Timur nih, Pak, ada berapa desa sih sebenarnya yang memiliki
problem tentang tindak pidana korupsi ini, Pak? Bicara berapa desa Bu, itu pada dasarnya semua desa ada peluang untuk ke situ. Oh, ada peluang semua desa. Semua desa, tapi kan dalam artian terkait pengelolaan dana desa ini ada aturannya. Jadi ketika kepala desa atau perangkat desa tersebut melaksanakan sesuai dengan aturan, ya otomatis dia tidak perlu ragu dalam mengelola anggarannya. Tapi kan kita tidak pungkiri Bu, ada beberapa oknum yang mungkin dalam pengelolaan dana desa tersebut mencari keuntungan. Ya, Oke. seperti itu. Pak Arga, tadi kan Bapak bilang sebelumnya ada 6 orang, Pak. Iya. Pelaku. Lima, 5 pelaku ya, Iya, Pak. iya. Apakah semua ini merupakan kepala desa pelakunya yang yang terjaring, Iya. ataukah mungkin ada perangkat OPD lain yang terlibat, Iya. gitu Pak? Kalau buat yang 5 yang terdakwa yang kami sidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar ini, sebetulnya dia terbagi dua. Desa terbagi 2 desa. Jadi Oke. satu desa itu malah hampir seluruh mungkin sebagian perangkatnya, mungkin dari sekretaris, dari Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan sampai staf keuangan. Ya, ya. Kalau yang di desa yang satu Kaur Keuangannya aja gitu. Jadi kalau kita melihat, saya tarik ke belakang dulu ya Mbak. Begitu saya masuk ke 2019 di Luwu Timur, itu perkara yang saya tangani pertama adalah kepala desa juga. Oke. Iya, itu Jadi, terkait dengan dana desa. Oke, Jadi, kasus welcome pertamanya iya, itu tentang desa, Pak, tentang ya? desa, Ah. tentang APBDes Ya, gitu ya, benar, oke. APBDes. Welcome pertama saya APBDes. Jadi ini juga yang membuat kita, kenapa kita memilih tema itu mungkin ya kan, memilih tema itu karena kita merasa kok kita harus memberikan pemahaman khususnya ke perangkat desa dan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan anggaran desa ini, Iya, iya. begitu. Karena ada satu desa 4 orang langsung harus kami sidangkan, 1 orang harus kami sidangkan juga, dan sebelumnya ada lagi dua orang yang harus kami sidangkan. Jadi saya rasa pemahaman tentang pengelolaan anggaran gitu kan, tentang perencanaan fisik desa itu mungkin di desa mungkin sudah beberapa tahun mungkin harus dilakukan bimbingan teknis lagi, begitu. Gimana sih caranya menganggarkan, harus diberikan pemahaman APBDes yang dikelola itu Iya. tidak bisa digunakan sembarangan. Oke. Jadi kayak contoh kasus yang kemarin itu dilakukan pinjaman, meminjam dari anggaran desa, dipinjam tapi nggak dibalikin, dan dikembalikan. Atau sudah lupa gitu, Pak? Ya itu nggak tahu, mungkin lupa. Cuman akhirnya ingat lagi, Oh, ternyata iya, ada iya. minjam. Oh, iya, iya. Cuman lupa mengembalikan. Begitu. Buat kegiatan fisik rata-rata ya cuman dibikin seadanya aja. Padahal kan ada di situ ada rencana anggaran biaya, begitu, ada kontraknya, ada patokannya. Harusnya yang melihat kontrak di situ, pekerjaan selesai, begitu kan. Oke. Baik, untuk penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ya dana desa ini, Pak, ada Ya. kesulitan tidak, Pak? Pak, selama tahun 2019 sampai sekarang ya, Pak? 2019 kalau di persidangan sih, Kalau di awal-awal Bapak baru Kalau masuk nih, Pak. di awal-awal ini kita ada 2 ya. Ada satu di Intel, satu di kami. Mungkin kalau di awal-awalnya itu ya biasalah, kalau kita duga sesuatu kan orang selalu akan bertahan dulu. Oke. Nah, begitu. Mungkin kesulitannya di situ, tapi kalau udah masuk persidangan mungkin ya sudah ini aja begitu kan. Sudah mengalir aja. Mengalir. Heeh. Oke. Nah, kalau Pak Ipul nih, Pak Ya, Adi Ibu. Ipul, ya kalau dari sisi penegakan hukum, Pak, selaku jaksa ini, Pak, ada menemukan kesulitan terkait tentang kasus tindak pidana korupsi dana desa nih, Pak? Selama yang Bapak sudah tuntas kata selesaikan nih. Ya pada dasarnya Bu, semua kasus ada rintangannya dan tantangannya. Asik nih kata-katanya. Tapi ketika kita bicara rintangan terkait dengan desa tersebut, Iya. ya itu lagi Bu, kembali ke rata-rata aparatnya kurang memahami pengelolaan dana desa tersebut. Nah entah karena memang kita tidak pungkiri aparat-aparat desa yang ada di daerah itu rata-rata strata pendidikannya memang belum memadai. Kadang masih ada yang cuma lulusan SMA, terus kan anggaran yang digunakan ini bukan anggaran yang cukup kecil Bu, maksudnya setahun itu bisa miliaran per satu desa itu. Betul. Nah bicara rintangannya, ya dia kadang orang yang seperti itu berpikirnya bahwa anggaran dana desa ini adalah milik dia atau merasa bahwa uang desa ini uang saya. Nah, tapi saya gunakannya ke desa, jadi dia merasa kayak mencari keuntungan dari situ dan menjadikan itu sebagai ladang penghasilan. Nah itu yang jadi problem utamanya. Tapi
lambat laun dana desa ini sudah mulai berubah Bu. Jadi arahnya sudah, karena mungkin sudah berapa kali dilaksanakan BIMTEK dan lain-lain, dan sudah ada beberapa kasus yang menjadi contoh buat pengawasan terkait pengaliran dana desa ini. Jadi bicara masalah rintangannya tersebut tadi, ya sampai saat ini alhamdulillah semua bisa diatasi, dan dalam artian kita pasti berdasar sama aturan yang ada. Jadi tidak ada yang menjadi rintangan yang berat sehingga itu tidak bisa terselesaikan Bu. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi mindset ya, saya bisa Iya, Bu. katakan mindset masyarakat ini kalau begitu mendapatkan dana yang cukup besar ya, mereka kurang paham Iya Bu. alur dana itu mau dikemanakan ya Pak Arga ya. Kemudian karena ini katanya untuk membelanjakan barang yang dibutuhkan oleh desa, ya Desa. saya rasa itu sudah sah-sah saja. Padahal Iya. ada tipis-tipis ya Pak di situ. Ya. Ada tipis-tipis maksudnya Pak ya. Ya, oke. Baik, kita akan lanjut lagi selepas informasi berikut ini pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami boleh di 0821 3333 9440. Sebelum saya lanjut ke Pak Arga lagi kembali sebentar ya, kita nikmati dulu satu informasi berikut ini. Tante, kopi susu 2 saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua. Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini Tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Aduh, ini sudah kita. Kau Dan, kenapa belum pergi? Heran betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Wah, ini menarik Pak nih kata-katanya. Nah, dari tempat lokasi yang terkecil dulu di desa, tapi kita sudah menemukan penyimpangan-penyimpangan korupsi gitu Pak. Nah Bapak, kalau melihat ya siklus yang terjadi, misalnya khususnya di wilayah Luwu Timur nih Pak, untuk kasus-kasus korupsi seperti dana desa ini, kira-kira yang menjadi faktor utama itu apa Pak? Apakah karena memang kebutuhan atau karena memang godaan karena dananya terlalu besar, ataukah memang ini sudah menjadi kebiasaan titipan dari pemimpin sebelumnya? Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Ini kalau saya lihat perjalanan dari pengalaman di Luwu Timur, mungkin godaan jelas ada. Iya betul. Karena ada beberapa yang katanya dipakai buat kebutuhan keluarganya, kebutuhan apalah, bersenang-senang dan segala macam. Cuman yang saya perhatikan, yang perlu mungkin kita pahami adalah pemahaman tentang bagaimana sih pengelolaan anggaran desa ini. Iya. Uang yang diserahkan oleh pemerintah itu tujuannya adalah untuk membangun. Cuman pemahaman masyarakat harus mau nggak mereka membangun desanya. Begitu. Kalau memang mereka membangun desanya, sebetulnya dana desa yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah pusat ini seharusnya bisa buat membangun desa. Begitu. Jadi mungkin tujuan utamanya gitu, perangkat desa. Kalau bimbingan teknis, saya rasa tiap tahun buat perangkat desa selalu diadakan bimbingan teknis buat itu. Tinggal bagaimana pemahaman mereka soal membangun desa aja. Kalau saya sih begitu Pak, karena ada yang dipinjam buat kebutuhan pribadi. Nah ini kan padahal kan anggaran itu harusnya buat membangun desa, tapi dipinjam untuk pribadi. Begitu. Dan jadi lebih kepada godaan Pak. Iya, godaan mungkin itu mungkin nomor satu. Itu yang nomor satu. Iya, nomor satu godaan. Dananya mungkin. besar katanya, Iya. kata Pak Ipul, besar dananya. Iya. Belum juga pola pikir tadi. Iya. Ya, oke.
Saya ke Pak Ipul lagi. Sudah ada Iya, berapa Bu. banyak perkara tindak pidana korupsi terkait anggaran dana desa, Pak, di Kejari Luwu Timur? Ya untuk tahun ini yang berjalan sekarang Iya. ada 2. Itu ada di bidang intelijen dan pidana khusus. Semuanya sudah tahap penyelidikan. Tapi di tahun sebelumnya itu sudah ada 5 Bang ya yang sudah berjalan dan selesai barusan, maksudnya minggu kemarin itu putusannya. Nah untuk kedepannya lagi ya kita masih dalam artian terkait pengelolaan dana desa ini dan berapa kasusnya untuk yang berjalan nanti ke depannya itu tergantung dari bagaimana kepala desanya mengelola. Yeah. Ketika dia mengelola dengan baik ya mungkin kasusnya tidak akan bertambah. Tapi ketika kepala desanya mengelolanya dengan tidak baik ya itu bisa saja ada laporan dan otomatis kita sebagai penegak hukum harus menindaklanjutinya. Mungkin seperti itu. Oke, Parga, untuk kasus-kasus seperti ini, Pak, kira-kira hukuman yang akan didapatkan itu berapa lama, Pak? Kalau lama tidaknya pasti ya kita Iya. sebutkan lama tidaknya. Kalau di kita itu kalau di pidana khusus ada pedoman rentut yang memang diinikan. Jadi kalau saya garis bawahkan dia akan lebih ketika seseorang terdakwa ini mengembalikan kerugian negara ada kisaran 0 sampai berapa persen Iya. itu yang akan jadi alasan meringankan begitu. Oke. Tetapi akan ketika dia mengembalikan 100% kita akan pertimbangkan dia buat mungkin bisa menuntut di minimal di pasal mana yang akan kita tuntut. Cuman dengan syarat dia mengembalikan 100% kerugian negara begitu. Cuman kalau nggak mengembalikan sama sekali ya kita lihat kasus posisinya secara ini memang betul-betul begitu ya. Apakah ada pengalaman, Pak, yang mengembalikan? Selama ini sih ada setengah, ada yang cuman berapa puluh begitu, Iya. ada yang sama sekali enggak begitu. Oke. Cuman rata-rata begitu kita di mulai bersidang rata-rata ya Pak saya ada ini saya mengembalikan sekian ya silahkan semampu Ibu. Cuman kalau bisa dikembalikan semua begitu. Pak, itu dikembalikannya pada saat penyelidikan atau sudah masuk persidangan boleh dikembalikan atau sudah jatuh ini, Pak? Kalau pengembalian itu sampai tahapan eksekusi pun kami akan tetap berusaha buat untuk mengembalikan kerugian negara ini. Sampai tahapan Iya. eksekusi pun masih boleh, Pak, ya? Masih boleh. Dikembalikan. Dan biasanya kalau putusan hakim itu kalau misalkan dia tidak punya uang yang mencukupi kita bisa menyita harta bendanya biasanya begitu untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi kalau tidak bisa mengembalikan memang tidak ada lagi yang bisa untuk mengembalikan kerugian negara ya biasanya diganti dengan pidana kurungan, pidana penjara begitu. Berapa lama, Pak, pidana kurungan? Tergantung berapa kerugian yang harus dia ganti. Taruhlah kalau 1 miliar, Pak. Wah kalau merugikan 1 uang miliar negara. ya mungkin ya di agak tinggi lah Pak Di kalau atas 1 miliar. 10 tahun, Pak, 15 tahun. Mungkin bisa jadi lah. Pak. Bisa jadi seperti itu, Iya, Pak. iya. 10 sampai 15 tahun. Pak, enggak, Pak, biar pada takut semua nih, Pak. Jangan gunakan dana desa nih, Pak. Iya. Dibuat takut-takut duluan, Pak, biar nyalinya nggak besar menggunakan dana desa, Pak, ya. Oke, untuk pendengar yang lain boleh bergabung di kami di 0821 3333 9440 ya. Karena ini bukan anggaran Anda, bukan dana Anda, jadi tidak bisa seenaknya saja digunakan Iya, secara betul pribadi juga, ya. Pak, ya. Oke, untuk Kejari Luwu Timur, adakah program atau inovasi baru yang dilakukan nih, Pak, untuk memberantas korupsi? Tanpa terkecuali, Pak, korupsi dana desa atau korupsi lainnya, Pak. Ya, kalau di kami sebenarnya ada selain pidana khusus ada itu yang saya sebutkan di awal, ada bidang perdata dan tata negara dan ada intelijen. Iya. Gitu. Mungkin bisa minta pendampingan kalau memang mereka ragu untuk menggunakan anggaran khususnya dana desa ya. Pak, kami mau bikin ini cuman kami ragu, kami butuh pendampingan. Iya. Ya silakan bisa bermohon untuk kita dampingi begitu ya kan. Nanti bisa kita lakukan pengawasan, yang ini jangan, yang itu jangan gitu kan. Ya ini kalau kontrak segini misalkan anggaran 100 juta ya silakan dipakai buat pembangunan, jangan ada tembok 4 cuma 3 yang dibangun, 1 ditempel begitu ya kan. Nah, begitu. Pak. Ini tadi tipis-tipis, Pak. Tipis-tipis ya. Oke, silakan di 0821 33339440 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Kejari Luwu Timur ini boleh silakan di line telepon kita. Kami terima penelpon dulu, Pak. Ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak di mana? Usman. Pak Usman. Pak Usman di Parangtambung. Parangtambung, Pak Usman. Silakan, Pak Usman.
Ya, ini kepala desa Mm-mm. yang tidak ditangkap itu kebetulan aja bagus. Karena apa? Sistemnya Pak jaksa harus dirubah. Sistem Kalau sistem darurat tetap ada korupsi di situ. Karena pilkada saja sudah habis uang ratusan juta Pak. Oke. Nggak masuk di akal itu, udah kasih kembali uangnya. Bayangkan kalau 3 bersaing kepala desa, ratusan juta habis uangnya Pak. Mhm. Baru ini kan anggaran datang dengan tiba-tiba. Kalau orang yang tidak tahu anggaran mau dibikin apa ini? Dia tidak habis, dia bilang kau bodoh ini, tidak bisa kasih habis ini anggaran. Belum istilahnya Pak diperas dari camat. Itu pasti Pak, hanya jaksa mami yang harus ini keluar baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit ini Pak ya, menusuk juga nih. Sistem katanya Pak, sistem di tiap kejaksaan ini, karena pilkades saja itu menghabiskan anggaran yang banyak. Kemudian tiba-tiba ada anggaran, ibaratnya ada rezeki nomplok nih Pak, bisa untuk menutupi dana pilkadesnya gitu. Nah kira-kira apakah memang ya, sistem yang harus dirubah gitu oleh masyarakat kita Pak di pedesaan atau seperti apa Pak? Ya, kalau bicara sistem pemilihan ya itu ya dari pilkades, saya rasa tergantung dari calon-calon kepala desanya sih, iya kan. Kalau memang dia berkeinginan sekali menjadi kepala desa, ada cara yang lain selain mengeluarkan uang, iya kan. Bisa dia mungkin dari setahun sebelumnya dia udah menggandeng masyarakat, jadi tidak perlu, pilih saya kasih duit, money politik ya, politik uang ya. Nah itu yang saya bilang sebelumnya ada godaan, godaannya mungkin lebih kuat di situ untuk mengembalikan mungkin anggaran yang dia gunakan buat pemilihan. Cuman balik lagi ke personil, kita selalu menekankan, mungkin pemerintah juga sudah menekankan jangan ada money politik, begitu, karena itu mungkin bisa jadi asal muasal korupsi, begitu kan, apalagi khususnya buat di desa, begitu. Terus satu lagi tadi kalau nggak salah apa? Ini karena ini Pak, dia selain sistem dari kejaksaan tidak masuk akal katanya untuk mengembalikan Pak, karena mereka sudah rugi banyak gitu. Belum lagi Pak Camatnya juga minta. Kalau banyak itu titipan-titipan banyak lain, titipan lainnya, banyak titipan lain itu tuh ya balik lagi ke perangkat desanya. Mereka kalau memang itu tadi saya bilang ada PBDes, ada tiap item ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Ini buat kegiatan ini, ya silahkan laksanakan sesuai PBDes. Kalau memang ada kegiatan pembangunan desa, silahkan dilaksanakan sesuai dengan kontraknya, begitu. Jangan tadi dibilang dicolong tipis-tipis, begitu kan? Colong tipis-tipis, kalau satu kegiatan mungkin tipis. Kalau berapa kegiatan jadinya besar ya kan? Tebal ya Pak, bukan jadinya tipis tebal, lagi. bukan tipis lagi. Iya, ya, begitu. Baik, ini untuk Anda boleh bergabung di 082133333944. Pak, saya kepikiran tadi dengan pertanyaan Pak Usman ini terkait tentang sistem dari kejaksaan ini. Terkadang Pak, seseorang itu melakukan keberanian ya untuk melakukan korupsi itu karena nyali atau karena mereka keluarga si A, si B, si C gitu Pak. Jadi dia merasa bahwa nanti ini permasalahannya gampang untuk diselesaikan karena keluarga saya di sini, keluarga saya di situ, dan keluarga saya di sini gitu. Nah, pernah nggak mendapatkan kasus seperti itu Pak di Lo Timor? Agak kesulitan karena ya power di belakangnya tuh Pak. Untuk sampai saat ini belum ada sih Pak. Untungnya belum ada Pak ya. Belum ada yang ya kalau mungkin masyarakat bilang ada intervensi begitu kan. Mungkin buat saat ini yang saya rasakan belum ada dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pidana khusus, belum ada. Karena memang kalau kita bertindak hati-hati Pak, kepala kejaksaan juga berpesan kita kalau melakukan penyidikan di pidana khusus kita harus memang bertindak hati-hati dan sesuai dengan SOP begitu. Ya. Tahapan-tahapannya itu seperti apa Pak? Iya, kalau di pidana khusus ya, kalau sebelum kita melakukan penyidikan ya kita penyelidikan, begitu. Penyelidikan ya kita mengumpulkan saksi-saksi, kita mencari apakah ada peristiwa pidana, begitu kan. Kalau ada peristiwa pidana ya baru kita tingkatkan ke penyidikan. Jadi kita matang dulu di penyidikan, ada peristiwa pidana sambil kita melihat ada nggak kerugian. Kalau ada peristiwa pidana ada kerugian, kita baru tingkatkan ke penyidikan. Jadi begitu di penyidikan kita tinggal nggak terlalu berlama-lama, begitu. Kita udah pasti begitu.
Selama ini yang berkaitan tentang tipikor dana desa ada laporan, baru ada tindakan penyelidikan, ataukah memang sudah dicurigai pada infrastruktur yang dibangun, Pak? Kalau yang untuk tahun ini Iya. kita memang melakukan pengawasan, Pak. Oke, Kita ini melakukan pengawasan, ya, Pak ya? ya. Kita melihat mana sih yang misalkan pekerjaannya yang kurang bagus begitu kan. Karena udah banyak contoh, udah ada berapa orang yang dari aparat perangkat desa yang menjadi ini. Cuman kita tetap melakukan pengawasan. Kalau ada yang ini lagi berarti kan mereka tidak melihat contoh, begitu kan. Ternyata sudah ada toh yang bisa dipidana karena menyalahgunakan dana desa ini. Jadi kita lihat laporan pun ada, kebetulan yang kalau yang kita sidangkan ini adalah penyidikan dari Polres. Kita melakukan penuntutan, begitu. Nah di tahun ini kita ada 2, ada di intelijen sama di Pitsus. Iya. Karena kita bergeraknya begitu, kok masih desa-desa aja, apakah desa ini memang pemahamannya kurang apa bagaimana, kita coba masuk gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, menjawab tantangan ya, pasti ini berkaitan tentang kendala, Pak. Bapak pernah nggak merasa bahwa wah berat nih kasus nih, saya agak takut ini jangan sampai saya kena ancaman balik juga masuk ke saya gitu, Pak. Nah, untuk menegakkan hukum ya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pasti sering mengalami kendala, Pak. Intervensi seperti yang tadi saya katakan, Pak, apakah pernah Bapak rasakan juga, Pak Andi, ini selaku jaksa? Ya alhamdulillah sih Bu, selama jadi jaksa belum pernah merasakan seperti itu. Kenapa? Dan kalaupun terjadi seperti itu kan artinya seperti yang disampaikan Pak Kasipitsus tadi, bahwa kita bertindak berdasar dengan aturan dan ada SOP-nya seperti apa. Jadi apa mau ada intervensi atau tidaknya kita berada di jalan yang benar. Jadi masalah ketakutan atau bagaimana, tekanan atau bagaimana, saya rasa itu bukan suatu hal yang perlu kita takutkan selain kita melaksanakan dengan baik, artinya sesuai dengan tugas dan tupoksi kita sebagai jaksa, seperti itu. Oke, jadi untuk menjawab kendalanya itu sejauh ini belum ada, Pak, ya, kendala yang signifikan ya. Iya, Bu. Kalau Pak Arga sendiri menemukan kasus lain, Pak, ada yang mengalami kendala, Pak, selain dana desa nih, Pak? Belum ada sih. Belum ada ya? Sampai sejauh ini saya di Luhut Timur belum ada. So far aman-aman aja, So Pak, far ya? aman-aman aja, Aman Pak. ya, Pak, Aman. untuk Luhut Timur. Oke. Sebenarnya bagaimana seharusnya proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, Pak, dana desa? Ya, Itu gimana sebenarnya proses penyelesaiannya? proses penyelesaiannya ya sebetulnya kita kalau di pidana khusus kita mulai dengan kalau sekarang kan pakai CMS dia, sistem manajemen sistem. Jadi kita mulai dari pelaporan masyarakat, kalau ada yang lapor kita melapor, kita telah dulu apakah laporan ini benar apa tidak, begitu kan. Kalau memang benar laporan ini sesuai dengan yang dilaporkan, yang diadukan masyarakat, kita akan tingkatkan di penyelidikan. Penyelidikan mungkin kita akan minta keterangan orang-orang yang terkait. Kalau memang kita rasa oh ada peristiwa pidana nih di penyelidikan ini, ada peristiwa pidana, bisa kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, ketika di penyidikan kita sudah mulai manggil saksi, mungkin menetapkan tersangka, ahli, kita udah mulai menghitung kerugian negara. Nah di situ kalau kami di Luhut Timur biasanya kalau sudah ada perhitungan kerugian negara kita akan meriksa tersangka, gitu kan. Kita berusaha untuk mengembalikan kerugian negara dulu. Silahkan kalau mau mengembalikan kerugian negara kita kasih kesempatan, begitu. Cuman ketika seseorang itu mungkin tidak mau atau malah merasa dirinya benar, ya kita akan sesuai dengan SOP yang harus kita lakukan, begitu. Nah, begitu. Mungkin langsung bersidang, kita membuktikan perkaranya di persidangan, begitu kan. Untuk satu kasus berapa lama, Pak, kira-kira prosesnya tuh? Untuk satu kasus dari penyelidikan, Mbak. Iya. Dari penyelidikan mungkin 2, mungkin 6 bulan, 7 bulan mungkin sampai persidangan 7 mungkin bulan sudah ya, selesai. sampai persidangan sudah selesai ya. Iya. Itu pun kalau didukung dengan pelakunya ini, Pak, ya, Kooperatif atau kooperatif ya, tidak. sama. Jarak juga kalau di Luhut Timur mungkin kalau kita manggil kan biasa dari Makassar. Oke. Jarak, apalagi kondisi Covid sekarang mungkin kita harus lebih bersabar, begitu kan. Nah, kalau kondisi Covid seperti ini, Iya. untuk persidangannya apakah secara virtual ataukah Iya. bertemu langsung, Pak? Kalau di pengadilan tipikor kita hanya terdakwa yang di lapas atau di rutan. Oke. Jadi kita saksi kita hadirkan dengan prokes tentunya kan, protokol ketat. Saya pun kalau saksi kalau mau datang
silakan tes dulu sebelum masuk pengadilan daripada kita ada apa-apa nanti di dalam, ya kan. Dan pengadilan pun prokesnya ketat, kita dari awal sudah di scanning, udah di apa segala macam begitu. Untuk peserta nggak boleh Pak ya? Kayak peserta penonton kayak misal wartawan gitu atau keluarga. Dibuka tersangka. untuk umum sih silakan. Oh, dibuka untuk umum boleh, Pak, ya? silakan. Tapi Ya. tetap prokes ya. Tetap ada batasan Ada jumlah, batasan, iya. kan? Jangan sampai numpuk, lagi Oh, Covid kok iya. numpuk di situ ya. Heboh keluarganya nanti Pak ya. Iya. Jadi serasa kayak kampanye di situ Pak ya. Malah pemilihan lagi. Maaf, pemilihan lagi di situ ya. Oke, baik, kita mengajak Anda untuk bergabung kembali pendengar di line telepon 0821 3333 9440 ya. Untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar boleh langsung menghubungi kami di 0821 3333 9440. Saya balik lagi nih ke Pak Andi Ipul ya. Dalam proses pelaporan Pak penyalahgunaan dana desa, pasti banyak masyarakat yang belum paham. Nah, ini seperti apa sebenarnya proses pelaporannya Pak? Terkait masalah pelaporannya ini sebenarnya cukup mudah Bu, karena kebetulan kami di Luhut Timur itu ada hotline juga untuk melaporkan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di desa-desa. Jadi artinya tapi alangkah baiknya ketika masyarakat ingin melaporkan suatu peristiwa mungkin atau kayak ada dugaan, ada indikasi atau yang lainnya terkait dengan pengelolaan dana desa ini, mungkin bisa menyertakan buktinya supaya dalam artian kita bekerjanya tidak asal, karena kita tidak pungkiri banyak namanya ini kan dana desa ini ibaratnya politik terkecil mungkin di Indonesia ini lingkupnya. Nah ketika kita sudah berbicara politik banyak yang kadang yang menumpangi. Nah bicara laporan ini ketika ada buktinya kita bisa meng-cross checknya lebih cepat dan mungkin lebih baik lagi. Jadi cukup mudah lah Bu, artinya kita datang ke kantor Kejaksaan Negeri, mungkin ada yang namanya pelayanan satu pintu PTSP. Nah di situ kita melaporkannya, nanti diterima di bidang intelijen dulu. Kadang juga ada yang langsung ke bidang tindak pidana khusus, tergantung permasalahannya seperti apa dan kebijakan pimpinannya seperti apa. Oh jadi kalau ada masyarakat yang mau melaporkan, ini ke bidang intelijen dulu ya? Ya. PTSP ya? PTSP melalui PTSP. PTSP. Nanti jadi semua surat kami kan semua pelayanan di sana. PTSP sekarang kami benar. sudah ada di PTSP di Kejari Luhut Timur. Jadi surat menyurat semua melalui PTSP, nanti baru ada alur ke Pak Kajari baru disposisi dulu. Beliau mau disposisi kemana itu kewenangannya beliau. Jadi pelaporannya ini berupa mereka bisa membawa materi. Iya, kalau bisa sih jangan secara lisan. Kalau oke. ini jadi ada. Ini yang yang Iya, perlu digarisbawahi jangan iya, secara lisan ya. iya, kalau Harus bisa, ada materi bukti. ada surat, ada apa begitu. Kenapa apa yang dilaporkan Apa yang begitu dilaporkan. kan? Misalkan Pak pembangunan ini belum selesai, ya kalau bisa ya ada fotonya, ada ininya. Jadi kami sebagai aparat penegak hukum pun dipermudah begitu kan. Oh iya fotonya kayak begini toh. Nah jadi kita turun ke lapangan, kita ingin lihat. Oh ternyata benar fotonya kayak begini. Oke kita lanjut begitu. Kita Apakah periksa. masyarakat sejauh ini kooperatif Pak untuk pelaporan kasus tindak pidana korupsi ini? Ya, kalau di Luhut Timur sendiri saya tiap tahun pasti ada yang melakukan pelaporan itu ya, baik dari masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat sendiri ya ada juga yang memberikan laporan, baik itu pengaduan ataupun informasi ada. Oke, jadi kooperatif ya Pak ya, Iya. berani semua ya Iya. untuk melaporkan ya. Iya. Sejauh ini yang penting ada bukti yang dipegang ya Pak. Iya, iya. Kalau misalnya Akan lebih mempermudah kami begitu Oke. kan. Kalau misalkan ada foto, ada apa dan segala macam begitu. kalaupun untuk kasus dugaan Pak, untuk dugaan sementara itu melalui penyelidikan dulu Pak ya. Iya, harus penyelidikan dulu. Mbak. Iya. Baru bisa diklaim Penyelidikan, bahwa ini iya. bisa ditentukan bahwa ini memang indikasi korupsi. Ya, ada tindak pidana apa Ada tidak tindak di situ. pidana. Iya. Iya. Yang masuk tindak pidana itu seperti apa saja Pak? Adakah batasan dana yang digunakan misalnya Pak? Kalau Batasan. melebihi 50% dari dana pemerintah atau Iya. seluruhnya dana pemerintah itu dibilang indikasi, ataukah hanya memakai 10% saja dari dana pemerintah itu? Sebetulnya yang paling kecil pun 0, sekian pun udah masuk sebenarnya. Oke, jadi Begitu, tidak ada batasannya harus 5 juta, 10 juta atau berapa, cuman ketika ada uang negara yang dipakai walaupun berapa jumlahnya, nah itu bisa masuk ke ranah. walaupun 100.000 risiko. indikasi korupsi Iya, Pak ya? iya, Yang indikasi penting itu uang korupsi. negara Pak? Kalau ada 100.000 berarti ada lainnya dong, Pak. Oh, begitu Iya ya. kan? Ada temannya Pak Ada ya? temannya, Nggak mungkin iya. warna merah sendiri Pak ya? Nggak mungkin 100.000 aja. Ya, nggak mungkin ya, 100.000 Iya. aja. Oke. Nggak mungkin tipis begitu Pak. Baik, kita akan lanjut nanti ya selepas berikut ini pendengar.
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Trikrama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Anda masih bersama dengan kami di Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini 10 Februari 2022. Kita masih membahas tentang peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa ya. Bersama Kejari Luwu Timur, ini ada Pak Arga Maramba, Kasipitsus Kejari Luwu Timur, dan juga ada Pak Andi Saifullah Sakti, Jaksa Fungsional pada bidang Pitsus Kejari Luwu Timur. Baik, kita masih membahas tentang dana desa pendengar, dan dana desa ini merupakan dana yang cukup besar, memiliki banyak program seharusnya karena membangun ya dari segi infrastruktur desa. Nah, kalau melihat Pak kasus-kasus yang terjadi di wilayah Luwu Timur nih Pak, selain dana desa, tindak pidana korupsi apa lagi Pak yang paling mendominasi di sana Pak? Kalau kita lihat dari tahun kemarin ya Pak? Iya boleh Pak. Dari tahun kemarin mungkin dari ada satu yang APBD ya. APBD Pak. APBD ada 2 penyidikan kami, itu pun sudah diputus di tahun kemarin juga. Penyidikan 2 itu ya selain APBD ada juga kemarin ada masuk perpajakan juga. Perpajakan juga ada macam satu ini perpajakan, ada gratifikasi di tahun 2019 itu, tapi tahun 2019 ada pungli tanah, pungli buat sertifikat begitu Pak. Kata gratifikasi ini juga lekat loh Pak dengan pendanaan desa Pak. Iya sebetulnya. Iya, Pak, ya? Jadi ya itu mungkin tadi yang ditanya yang disampaikan sama yang siapa Bapak Pak tadi Usman. yang berkata Pak Usman itu tadi kan ada yang camat, ada yang ini. Nah, terkadang kami melakukan misalkan kan kami melakukan penyidikan, kami akan bertanya, ini Bapak gunakan pribadi atau ada yang lain? Gitu kan. Terkadang ada yang bilang ya, terkadang ada yang begini Pak, ya kan si misalkan camat mana gitu kan ada begini kan. Terus Bapak kasih, ya, enggak Pak. Terus kenapa Bapak ambil sendiri? Ya kan uang saya. Nah ini pemahaman itu, uang saya ya kan, padahal sebenarnya APBDes begitu. Uang saya. Iya begitu pemahamannya begitu. Oke, ini unik ya Pak. Iya. Katanya uang saya ini unik sebenarnya ya. Sebesar itu negara kasih kamu uang gitu ya. Uang saya. Uang saya. Oke, baik. Untuk gratifikasi ya Pak, sering menemukan juga Pak dalam kasus desa Pak untuk gratifikasi. Sampai sejauh ini belum ada sih. Antara rekanan dengan pengelola desa. Rekanan dan pengelola desa biasanya malah langsung kepala desa ya. Kita ini yang mereka langsung mengerjakan sendiri yang kayak begitu. Oh. Jadi mereka sendiri pelakunya, mereka sendiri yang mengerjakan Pak ya. Begitu. Beda ya permainannya Pak dengan yang banyak kita temukan ya. Kan biasanya rekanan terlibat gitu kan. Iya, biasanya terlibat. paling besar tuh rekanan terlibat. Makanya harus dilakukan bimbingan teknis ya kan. Tapi sejauh ini bimbingan teknis ini dianggap berhasil nggak Pak ya untuk merubah mindset dari masyarakat desa gitu Pak? Iya. Harapan kami sih dapat merubah, apalagi dari kami sih karena pemerintah daerah jangkauannya lebih luas. Untuk kalau di Luwu Timur 124 desa ya. Oh banyak Pak ya? Sebanyak 124 desa. Kalau di kami sendiri Kejaksaan Luwu Timur mungkin kalau ke 124 desa mungkin kerjaan lain terbengkalai ya. Nah, mungkin besar harapan kami di pemerintah daerah yang langsung terjun melakukan bimbingan teknis
ini loh pengelolaan anggaran yang baik seperti ini. Sambil dikasih contoh, kalau saya mungkin bisa memberi masukan ke pemerintah, dikasih contoh, ada udah berapa perangkat desa, kepala desa yang ternyata harus dilakukan persidangan dan putus berkekuatan hukum tetap, dieksekusi jadi terpidana, begitu kan. Sambil ditekankan tetap diberikan pemahaman, ya walaupun mungkin tidak, ya mungkin SMA atau sarjana lain, mungkin sarjana ekonomi apa sarjana teknik, cuman kan bisa diberikan pemahaman gini loh pengelolaan ini, pengelolaan ada anggaran dikasih, silahkan dikelola sesuai dengan mata anggarannya. Ada pekerjaan pembangunan dikasih, silahkan dibangun sesuai dengan ada item-item pekerjaannya di situ, begitu. Oke. Pak, untuk indikasi karena adanya, taruhlah gini Pak, ada satu desa A gitu Pak, tiba-tiba oke, desa A baru saja mendapatkan bantuan dana desa sebesar begini Pak. Ada pengawasan atau pengawalan nggak Pak dari pihak Kejari untuk permasalahan seperti itu? Wah, kita harus kawal nih karena dia udah dapat dari desa. Ya, kalau kami misalkan ada pengawalan itu mungkin harus melalui permohonan ya kita, ada harus permohonan dulu. Kalau memang ada permohonan harus ada laporan Pak? Enggak, bermohon untuk dikawal. Bermohon untuk dilakukan pendampingan. Pendampingan begitu kan. Nanti kami akan dampingi. Gitu kan. Mungkin itu di bidang Datun sama Intel ya yang jalannya. Kalau di Pitsus mendampingi juga nanti kacau balau. Pitsus kacau, Pitsus yang menindak ya. Begitu. Terlalu banyak ya. Oke, jadi ini di intelijen gitu Pak ya, untuk bisa pengawalan kemungkinan besar bisa ya Pak? Iya, kemungkinan karena itu kan ada tahapannya juga Pak. Ketika ada permohonan buat pendampingan, pemaparan dulu kita akan lihat ini bisa nggak didampingi begitu kan, seurgent apa sih gitu. Begitu. Oke, baik. Kita di last moment nih Pak, terakhir nih pertanyaan saya nih. Saya cepat ya Mbak ya? Iya, terasa Pak ya, tipis-tipis aja Pak ya pertanyaannya. Tipis-tipis tapi cepat Pak ya. Pandi saya pula nih, Bapak sebagai jaksa fungsional pada bidang Pitsus Kejari Luo Timur nih Pak, melihat ya saya bilang adat atau kebiasaan masyarakat di Luo Timur. Bapak orang Luo Timur? Saya kebetulan orang Bone, Bu. Oh, orang Bone. Ya, orang Sulawesi Selatan. Ya, oke. Kalau gitu cocok pertanyaan saya nih. Karena melihat adat ya Pak dari wilayah Luo Timur yang mungkin berbeda dengan asal Bapak gitu kan, daerah Bapak. Nah, untuk bisa bekerja Pak ya, menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan tentang tipikor, pasti ada kesulitan Pak ya. Pasti harus ada Bapak membaca situasi dulu ya Pak, tidak serta-merta langsung menyelesaikan masalah gitu. Nah, pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan kepada masyarakat sana Pak? Ya, pada dasarnya ketika kita bicara ya bagaimana situasi lingkungan di sana seperti apa, kan kita semua jaksa itu sudah dibekali dengan ilmu intelijen Bu. Jadi dalam ilmu intelijen itu ada yang namanya cipta kondisi. Jadi sebelum kita bekerja kita pasti menggambar dalam artian tanda kutip, menggambar dalam artian apa yang kita mau temukan, apa yang mau kita hasilkan. Nah, terkait dengan kasus tipikor itu sendiri, pada dasarnya kan tipikor itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, bicara kerugian keuangan negara ini ya kita tidak bisa mencari semua orang. Ketika bicara uang, semua orang terkait lah, semua orang menginginkan yang namanya uang. Nah, tapi bicara masyarakat yang ada di Luo Timur, untuk masalah psikologisnya atau misalnya kayak kebiasaannya di sana seperti apa, ya menurut saya cukup baik sih Bu. Dalam artian kita dalam melaksanakan tugasnya, kita diberikan, ya maksudnya dalam artian diberikan keleluasaan lah, tidak ada tekanan dan lain-lain seperti itu. Mungkin yang ditakutkan kayak kita ini kan sebagai penegak hukum banyak mungkin ancaman lah atau apa, tapi selama saya bekerja di Luo Timur, alhamdulillah setiap ada permasalahan yang saya laksanakan atau harus saya tindaki, semuanya bertindak secara kooperatif. Oke, semuanya bertindak secara berkooperatif. Oke Pak Arga, silakan Pak. Kejari Luo Timur pasti sudah pernah melakukan penyuluhan seperti tadi yang saya Bapak sampaikan gitu ya, atau edukasi kepada masyarakat. Tetapi masih banyak juga tindakan tipikor ya, kasus-kasus tipikor ini, atau penyalahgunaan anggaran dana desa. Nah, tantangannya pasti pada Kejari Luo Timur ke depan. Apalagi tahun 2022 Pak. Pandemi jujur Pak membuat kesulitan bagi kita Pak. Negara lagi susah kata Pak Jokowi. Masyarakat lebih susah Pak. Ini gimana Pak jawabannya? Ya, semuanya susah di pandemi ini Pak. Semua susah Pak ya. Kami pun pelaksanaan tugas pun lebih waspada dari sebelum pandemi, begitu kan, pandemi. Pakai masker, pakai ini dan segala macam ya kan. Cuman kalau di Kejaksaan Luo Timur
penyuluhan mungkin tetap akan dilaksanakan karena memang kan selain kami penindakan kami ada pendampingan, ada buat penyuluhan begitu kan. Kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya perangkat desa. Batas-batas mana sih yang boleh dilakukan, mana sih yang nggak boleh dilakukan begitu ya kan. Kami mungkin tetap walaupun misalkan masih ada, kami akan tetap melakukan penyuluhan, memberi batasan, memberi contoh. Kalau memang tidak bisa diberi contoh, tidak bisa disuluh ya ditindak ya. Begitu. Jadi tetap penyuluhan ada, memberi contoh. Untuk efek jerah? Efek jerah itu tadi saya sampaikan. Mungkin bisa disampaikan ada contoh. Ini ada contoh. Nah, ketika mungkin aparat di desa lain sudah dikasih contoh, sudah dikasih batasan, ternyata masih melakukannya ya terpaksa kita melakukan penindakan, Bu. Begitu. Baik, satu kata Pak untuk masyarakat Luwu Timur agar tidak melakukan dan tidak berani Pak, khususnya untuk wilayah pedesaannya, tidak berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Silakan Pak. Dua kata juga boleh Pak. Kalau kesulitan banyak satu kata iya. Satu kata juga bisa sih. Oh, satu kata boleh Pak, silakan. Membaca, Bu. Membaca. Oke. Iya. Kalau Pak Andi Saifullah, silakan. Saya mungkin 4 kata Bun, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Pak. Yang penting jangan satu kalimat Pak. Satu kalimat. Kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, asik nih kata-katanya. Ini mewakili banget Pak ya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Arga dan Pak Andi Saifullah ya. Sudah jauh-jauh ke sini Pak. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat kita. Khususnya di Makassar ataupun di pedesaan yang mendengarkan siaran ini agar jangan berani ya Pak ya. Ini uang negara, jangan digunakan ya, walaupun sedikit tetapi memberikan resiko yang cukup besar ya. Betul. Sedikit tapi beresiko Pak ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Lama-lama menjadi bukit. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Arga Maramba sudah bersama dengan kami. Sukses selalu buat Kejari Luwu Timur. Selamat beraktivitas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahulu semua indah, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Hari ini saat yang ku nanti, satu malam bertemu denganmu, tiada pernah coba kau lewatkan malam minggu bertemu denganku. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu nyata aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Hey, hey, Setiap kali selalu kutanyakan, ada siapa di hatiku selain dirimu. Aku bilang banyak kesibukan hingga ku lewatkan hari-hari indah bersamamu. dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu nyata aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Tak mengerti, kau bilang aku selalu menjauh.